Kilas balik program 2023, seputar desanews.com. UPTD Benih Ikan Air Tawar DPKHP Kabupaten Cianjur, siapkan stimulus berkelanjutan. Unit Pelaksana Teknis Dinas, UPTD, Benih Ikan Air Tawar Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur, terus berbenah diri. Penuhi ketersediaan benih ikan bermutu secara merata dan berkelanjutan di masyarakat adalah salah satu tugas yang harus diemban oleh UPTD Benih Ikan Air Tawar DPKHP. Yusuf Tatang Johari, SST, MC sebagai orang yang berada di ujung tombak program-program UPTD Benih Ikan Air Tawar DPKHP Kabupaten Cianjur, terus melakukan penataan dan pengembangan dalam ketersediaan benih. Sehingga untuk stimulus bantuan ke masyarakat dalam upaya mendorong ketersediaan benih ikan bisa berkelanjutan. Inilah bincang-bincang seputar desanews.com dengan Yustang, panggilan akrab dari Yusuf Tatang Johari, seputar tugas-tugas beliau sebagai Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar DPKHP yang baru dijalaninya selama kurang lebih 6 bulan. Progres yang sudah dilaksanakan selama 6 bulan kepemimpinan saya di UPTD BIAT Kabupaten Cianjur. Yang pertama, bagaimana meningkatkan seluruh potensi sarana prasarana dan seluruh SDM yang ada di UPTD BIAT Kabupaten Cianjur ini. Salah satunya adalah meningkatkan produksi benih ikan nila hitam, yaitu nila sultana dan nila merah, ya. Dan alhamdulillah selama 6 bulan ini kita sudah bisa merealisasikan pemenuhan kebutuhan para kelompok pembudidaya ikan atau masyarakat yang bergerak di bidang perikanan budidaya, baik itu benih ikan nila merah maupun benih ikan hitam, ya, yang jenisnya sultana tadi. Sampai saat ini yang sudah bisa kita penuhi itu baru mencapai 6 kecamatan yang notabene banyak didominasi oleh ikan nila hitam, yaitu berjenis sultana tadi. Mungkin itu progres sampai 6 bulan kepemimpinan saya di UPTD BIAT Kabupaten Cianjur. Adapun program unggulan yang saat ini lagi dicoba untuk diterapkan di UPTD BIAT, yang pertama, kita ingin fokus di pengembangan ikan nila hitam yang berjenis secara genetiknya adalah jenis sultana. Yang kedua, pengembangan ikan nila merah, Pak, karena ikan nila merah ini juga menjadi komoditi yang sangat digemari, ya, dan sangat intens, kebutuhannya cukup tinggi juga untuk di Kabupaten Cianjur. Terus yang ketiganya, program unggulan yang kita akan kejar yaitu salah satunya pengembangan ikan mas dan koi, Pak, untuk di ikan non konsumsi, ya. Kenapa ikan mas ini menjadi program unggulan juga? Karena memang ikan mas di Jati ini, melihat dari potensi perairan dan segala macam ini masih menjadi subsektor unggulan di petani yang ada di Desa Jati ini, dan kebetulan UPTD juga berada di Desa Jati, ya. Sehingga itu juga orientasinya saya ingin mempertahankan bagaimana komunitas ikan mas maupun koi bisa dipertahankan di UPTD ini. Yang selanjutnya adalah pengembangan ikan lele. Nah, ikan lele ini kita fokus mungkin lebih ke benih, ya Pak, bagaimana menghasilkan benih unggul. Dan kenapa menjadi program unggulan? Karena sampai saat ini kebutuhan benih di Kabupaten Cianjur kan belum secara maksimal bisa dihasilkan atau dipenuhi. Nah, karena permintaan kita khususnya Bogor, Sukabumi maupun Purwakarta cukup tinggi juga kebutuhan benih ini. Nah, untuk itu kita sebagai penopang untuk kebutuhan benih di luar Cianjur maupun di dalam Cianjur, maka perlu UPTD juga memberikan andil dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih tadi. Nah, kita sudah menyiapkan induk-induk unggulan, Pak, unggulan, sehingga kita nanti bisa juga menstimulus atau memberikan bantuannya kepada masyarakat untuk mengembangkan benih-benih yang memang sudah diakui hasilnya, sehingga nanti produksinya pun petani tidak mengalami
ya kerugian lah ibaratnya, ataupun produksi yang tidak menurun gitu. Mungkin itu untuk sementara unggulan yang ada di UPTD BIAT Kabupaten Cianjur. Nah, harapan BIAT atau UPTD BIAT Kabupaten Cianjur ini, kita memiliki kapasitas sarana prasarana khususnya di lahan, Pak. Lahan ini kurang lebih kita masih memiliki 1 hektar lebihan lah gitu ya, 1 hektar 100% di sertifikat itu. Nah, tetapi kementerian itu menetapkan untuk syarat UPTD maksimal yang memiliki akreditasi A itu, ataupun yang merupakan kategori balai, itu harus memiliki kawasan atau satu hamparan itu memiliki luasan sekitar 2 hektar, paling kurang lebihnya itu 2 hektar, Pak. Iya. Kenapa? Karena memang untuk memenuhi seluruh masyarakat kabupatennya sampai saat ini kita hanya memaksimalkan 5 kolam untuk proses induk, yang 4 kolamnya kita optimalkan adalah untuk proses pendederan untuk menghasilkan benih unggul tadi. Sedangkan kebutuhan Kabupaten Cianjur sampai saat ini dari mulai kawasan utara, kawasan tengah sampai ke kawasan selatan, itu kurang lebih kita memerlukan kolam pendederan itu ya minimal 1 hektar, Pak. Yang sekarang kan cuma ya pendederannya aja itu, bukan ke induk. Sedangkan yang sekarang kan cuma paling banter ini baru 2000 meter, belum sampai ke 1 hektar. Dan kalau mau optimal itu ya harus 1 hektar. Nah, untuk itu harapan kami ke depan mungkin kita penuhi harapannya dari pemerintah kabupaten, khususnya Pak Bupati yang punya kebijakan, ada perluasan lahan, intinya bagaimana perluasan lahan bisa dipenuhi untuk UPTD BIAT, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan bagaimana mendongkrak masyarakat Cianjur yang lebih produktif, yang lebih mandiri, lebih berdaya saing, itu bisa diwujudkan dengan adanya keberadaan UPTD BIAT sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang notabene di bawah dari kepemimpinan Kabupaten saat ini. Mungkin terkait SDM juga itu sangat sangat mempengaruhi, Pak. Sampai saat ini UPTD BIAT bukan hanya luasan lahan atau sarana prasarana yang dimiliki, tapi juga terkait dengan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia sampai saat ini kita memiliki 2 PNS, yaitu kepala dan kasubag, selebihnya adalah TKS. Sedangkan untuk UPTD BIAT menuju produktivitas yang diharapkan, yaitu menghasilkan benih unggul, benih yang bergaransi, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan produk-produk unggulan, itu memerlukan tambahan spesialis sebetulnya. Salah satunya adalah harus ada tenaga pengawas mutu benihnya, yang keduanya tenaga pengawas hama dan penyakit, sehingga benih yang dikeluarkan dari UPTD BIAT ini diharapkan pertama dia aman, yang kedua dia ada jaminan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya juga lebih unggul. Itu memerlukan sumber daya manusia, mungkin kompetensi karyawannya yang memiliki itu untuk memenuhi pengelolaan yang lebih maksimal, Pak ya. Karena sampai saat ini kan tenaga kami masih ya bersifatnya masih TKS ya, belum bisa dimaksimalkan secara. Tapi secara ini sih dengan kawasan 1 hektar sudah kita mencoba untuk mengoptimalkan.